Eh, Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau bahas paket paket 2 ya. Jadi paket 2 ini, nah saya tunjukkan soalnya dulu. Uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2000. Nah ini strip salah ini ya. Tahun 2021. Soal praktikum kejuruan, khususnya praktek kejuruan TKJ. Nah, untuk judul tugasnya itu rancang bangun jaringan berbasis kabel. Kita jelaskan. Nah, ini adalah ketentuan peralatan. Pasti kalian sudah tahu. Nah, untuk soal tugas kita bahas ya. Jadi untuk langkah kerjanya dalam kegiatan uji coba kompetensi ini, yang harus kalian konfigurasi itu WiFi router berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, DHCP server, bandwidth limiter, kemudian internet yang di-share ke klien melalui jalur kabel non hotspot dan wireless hotspot. Jadi seperti itu. Nah, langsung ke poin 1, ke nomor 1, identifikasi dan buatlah daftar kebutuhan jaringan. Nah, ini adalah kebutuhan jaringannya. Nah, gitu ya. Untuk buatlah spesifikasi topologi jaringan. Nah, kita pelajari dulu di nomor 5, konfigurasi WiFi router board dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, jadi kita itu akan mengkonfigurasi VLAN. Nah, dari sini sudah kelihatan ya. Ini VLAN 1, mintanya ID-nya 10, name-nya siswa. Setelah itu VLAN 2, VLAN ID 20, name-nya guru. Konfigurasi Ether 1. Nah, ini sebenarnya konfigurasi yang pertama kali. Cuma kalaupun harus VLAN dulu juga enggak apa-apa. Untuk Ether 2, VLAN 1. Nah, IP VLAN-nya itu dimulai dari 40.10. Nah, ini DHCP pool-nya ya. IP VLAN-nya 40.1. IP VLAN 2-nya 192.168.60.1. DHCP pool-nya ini. Nah, ini perhatikan soalnya ya. Ketika di sini IP VLAN-nya 40, pastikan di sini juga 40.10 sampai 40 begini. Nah, jadi analisis sendiri. Oke. Kayak gini ya. Jadi yang benar itu seperti ini. Setelah itu WLAN. Nah, WLAN ini juga termasuk di router ya, routernya. Jadi kita nanti akan praktek menggunakan router, satu router sama nanti aja tak jelaskan di video yang habis ini tak buat. Setelah itu password. Nah, dikasih password, dikasih DHCP pool, hotspot, terus username, password, limitnya berapa. Nah, jadi untuk konfigurasi yang ini, mulai konfigurasi WiFi router boot poin A sampai ke sini. Jadi nomor 4 full ini konfigurasi router yang pertama. Jadi router yang utama. Nah, untuk nomor yang 5 ini nanti konfigurasi di router yang kedua. Jadi seperti itu. Nomor 6, konfigurasi routing statis, pasang perangkat sesuai dengan topologi. Lakukan persiapan, lakukan pengujian. Nah, jadi untuk poin 10 ini adalah pengujian ya. Untuk pengujian apa yang akan kita praktekkan untuk di UKK paket 2. Nah, ini gambaran kerjanya. Jadi di sini internet, ada wireless router yang nyambung ke handphone kalian. Setelah itu ada switch laptop komputer. Nah, seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini gambaran topologinya. Di sini komputer sebagai klien. Nah, ini adalah routernya. Ini router utama. Nah, ini router yang kedua. Jadi beda seri ya. Untuk router yang pertama itu namanya Hublight router tipe mana ini tipenya? Ini nih. Tipe ID-nya RB941. Nah, yang ini, yang kecil sebagai router utama. Setelah itu ada router yang kedua. Serinya RB260GS series ini ya. Jadi untuk yang besar ini, nah yang ini router 260GS sama router 941. Nah, untuk topologinya, ketika topologinya gambarnya seperti itu, seperti ini, ada internet, router, ada switch. Nah, ini router yang pertama. Jadi
Nah, tak jelaskan. Router yang pertama di Ether 1. Nah, ini sudah tak tulisi, ini ISP. ISP adalah sumber internet. Nah, untuk yang Ether kedua, ini saya tulisi namanya MVLAN, maksudnya master VLAN. Jadi Ether 1 adalah internet, Ether 2 master VLAN. Nah, kita pindah ke router yang kedua yang dijadikan switch nanti, router RB260GS. Nah, ini maksudnya terang. Terang itu apa? Terang itu adalah sambungan dari master VLAN yang router 1. Jadi ini satu kabel. Ini ya. Ini satu kabel. Oke. Jadi untuk yang di Ether 2, kabel LAN yang ada di Ether 2 itu nyambung di Ether 1 di router RB260GS. Nah, yang terakhir ada kabel satu lagi namanya klien. Nah, klien ini nanti akan bisa dipindahkan ke manapun di port ini. Misal klien ini akan saya pindahkan ke sini, ke port yang keempat. Nah, ini akan saya jadikan ngeremote si laptop untuk konfigurasi. Nah, jadi misal saya cabut lagi, saya taruh sini, saya akan bisa konfigurasi yang ini. Nah, jadi ini saya namai yang namanya klien. Oke. Kita lanjut konfigurasi remote router RB941 sama 260GS. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita fokus untuk konfigurasi paket duanya. Nah, di sini konfigurasi WiFi router boot. Jadi mulai dari sini aja ya. Konfigurasi VLAN pada Ether 2 dengan ketentuan VLAN 1 ID 10. Kita buka. Nah, kita buka Winbox-nya. Pastikan Winbox dalam keadaan default ya. Nah, kita masuk pakai MAC address, pastikan pakai MAC address. Setelah itu, pastikan mikrotik kalian itu default ya. Jadi namanya itu mikrotik, terus IP address-nya belum ada konfigurasi sama sekali. Jadi pastikan itu dulu. Nah, yang pertama kalian harus rubah itu yang pertama sistem identity. Nah, nama mikrotiknya. Misal router utama gini ya, router utama. Oke. Nah, setelah ini ganti namanya, kita akan melakukan konfigurasi sesuai soal. VLAN ID 10 namanya siswa. Jadi urut sesuai soal aja. Kita konfigurasi di interface. Oke, interface ya. Interface, setelah itu kita pindah ke yang namanya VLAN ya. Nah, VLAN kita plus. Nah, name-nya VLAN 1 itu tadi namanya siswa. Jadi yang dirubah name, VLAN ID-nya itu 10. Nah, interface-nya adalah Ether 2. Nah, Ether 2. Karena di soal tadi mintanya adalah VLAN pada Ether 2 sini. Oke, kita apply. Oke, kita tambah lagi VLAN 2 namanya guru VLAN ID-nya 20. Interface-nya kita pakai Ether 2. Kita apply. Oke. Nah, kita lihat soal. Nah, soal ketika sudah kita tandai soalnya. Ini sudah tandai merah. Setelah itu, konfigurasi Ether 1. Nah, IP Ether 1 sesuai dengan network yang diberikan ISP. Nah, karena di sini tidak ada ketentuan untuk IP-nya berapa, maka di sini saya memakai IP DHCP client. Nah, fungsinya apa DHCP client ini? Fungsinya adalah untuk jadi server memberikan IP secara otomatis ke router kita. Jadi DHCP client kita plus. Nah, interface-nya adalah Ether 1. Karena sumber interface yang ada di router itu ada pada Ether 1. Kita apply, oke. Nah, pastikan statusnya itu bound.
Nah, maksudnya pun itu apa? Sudah terkonfirmasi bahwa router ini bisa connect internet. Gitu ya. Kita close. Nah, jangan lupa kita juga tambahkan DNS-nya. Server ini DNS-nya Google. Oh. Jadi 888 4. Jangan lupa allow remote request. Kita apply. Oke. Nah, setelah itu kita cek bahwa router ini sudah bisa connect ke internet belum. Kita cek di new terminal, kita ping Google. google.com. Pastikan replay ya. Nah, ini tandanya sudah replay atau sudah connect ke internet. Nah, setelah itu kita lihat soalnya lagi. Nah, konfigurasi Ether 1 sudah kita tandai. Setelah itu Ether 2 digunakan untuk jaringan LAN. VLAN 1 IP-nya ini, VLAN 2 IP-nya 60.1, IP WLAN. Jadi langsung aja ya. Oke. Kita kasih IP 40, 60 sama 20. Kita konfigurasi di IP address. Kita tambahkan 192.168.40.1/24. Ini adalah VLAN 1. Kita apply, oke. Kita plus lagi 192.168.60.1/24. Ini adalah VLAN 2 guru. Kita apply, oke. Kita lah kawan gue. Oh. Kita lanjut. Kita plus lagi WLAN ya. WLAN 192.168. Tadi IP-nya 20.1/24. Nah, WLAN apply. Oke. Nah, jangan bingung ketika WLAN-nya ini warnanya merah. Nah, karena apa? Karena WLAN ini belum diaktifkan. Nah, caranya aktifkan gimana? Di sini, di tab interface, kita klik. Nah, coba ya, kita coba. Di tab interface list ini, kita klik interface. Setelah itu, nah, WLAN ini yang kurang jelas, ini kita enable. Nah, kita centang. Habis itu akan yang warna merah. Ini akan jadi hitam. Nah, ya kan? Nah, setelah IP-nya sudah, oke. Karena IP untuk VLAN 1, VLAN 2 dan juga WLAN sudah, maka kita pindah ke soal lagi DHCP pool. Nah, DHCP pool mintanya dari klien 10 sampai 50. VLAN 1. Oke, kita pindah. Caranya di IP DHCP server. Nah, ini gunanya apa? DHCP server ini berguna untuk memberikan akses IP pada klien. Jadi, berapa sih yang harus dikasihkan ke klien? Berapa IP? Atau berapa jumlahnya? Nah, settingnya di sini. DHCP server, kita klik DHCP setup. Setelah itu VLAN 1 siswa. Nah, next. Ini next. Nah, address to give out. Nah, perhatikan di sini. Tadi kan soalnya adalah 10 sampai 50. 10 sampai 50 ini rubah. Oke, setelah itu next. Nah, setup has successful. Nah, setelah itu ketika VLAN 1 sudah, kita tambahkan lagi VLAN 2 guru. Kita next seperti tadi sama. Nah, ini juga dimulai dari 10 sampai 50. Next. Oke. Setelah itu kita kembali ke soalnya. Nah, IP VLAN 1 sudah, VLAN 2 sudah kita tandai dengan warna merah.
Nah, sekarang kita pindah ke WLAN. Nah, IP WLAN kan sudah. IP WLAN sudah. Nah, kita kasih SSID sama password. SSID dan password. Kita pindah sini. Cara ngasih SSID dulu. Kita pindah ke tab interface. Nah, WLAN 1 ini kita klik 2 kali. Setelah itu kita pindah ke tab wireless. Nah, modenya ini kita rubah menjadi AP bridge. Maksudnya adalah jadi router ini kita gunakan menjadi access point juga. Access point juga ya. Untuk SSID di sini kita rubah namanya UKK nomor absen. Oke. UKK underscore, karena saya nggak punya nomor absen maka Hoiruroh aja. Oke. Hoiruroh. Oke. Jadi SSID-nya Hoiruroh. Kita apply. Oke. Ketika kalian menggunakan laptop, maka di sini akan muncul. Nah, ini kan UKK Hoiruroh sudah muncul. Nah, setelah itu passwordnya, cara menambahkan password, kita pindah ke tab wireless. Nah, setelah di tab wireless ini, kita pindah ke security profile, kita plus. Nah, apa tadi? Password. Nah, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, loh, ini kok hanya bintang-bintang aja. Nah, caranya biar ini kelihatan, kita pindah di setting ini, centangnya kita hilangin. Nah, gini. 1, 2 sampai 8. Setelah itu kita apply, oke. Nah, setelah itu kita pindah ke interface lagi. Di WLAN kita klik 2 kali. Nah, di tab wireless ini kita cari yang namanya security profile. Nah, ketika di sini tidak muncul, kita klik advanced mode. Nah, di sini ada security profile, kita ganti yang namanya password yang sudah kita buat tadi. Password, kita apply, oke. Setelah itu, kita pindah ke soal lagi. Nah, berarti ini sudah, IP WLAN sudah, SSID sudah, password sudah. Nah, setelah itu ke DHCP pool. Nah, DHCP pool. Ini ya, DHCP pool. Oke, berarti kalau DHCP pool sama seperti yang VLAN tadi, IP, DHCP server. Oke, kita DHCP setup, kita pilih yang WLAN 1. Next. Oh ya, soalnya tadi mulai 10 sampai 50 juga. Oke, next 10. Address to give out ya, perhatikan. Setelah itu ini 50. Next. Oke, setup has complete. Nah, kenapa ini merah? Jangan bingung, karena memang belum ada yang terkonekkan di access point Hoiruroh tadi. Oke, jadi nggak usah bingung kalau ini berwarna merah. Nanti ketika sudah ada yang connect, ini pasti akan berwarna hitam. Nah, setelah itu DHCP pool sudah, hotspot. Nah, ini sudah kita tandai. Hotspot, alamat loginnya portal smk.sch.id. Oke, hotspot sekarang. Hotspot, kita pindah di IP. Setelah itu tab hotspot. Nah, di sini ya. Pastikan ini di tab server. Jangan di server profile atau user atau sebagainya. Jadi pastikan di tab server. Nah, setelah itu hotspot setup. Kita pilih yang WLAN 1, next. Setelah itu next. Nah, ini address poolnya sudah ya tadi karena kita sudah konfigurasi di DHCP server. Next. Nah, select sertifikat, none, next. Nah, ini di sini DNS name itu adalah portal smk.sch.id yang sudah ada di soal. Portal smk.sch.id. Gini ya. Next. Nah, admin. Next. Nah, setup has complete successful. Oke ya. Setelah itu kita pindah lagi, hotspotnya sudah. Nih. Ubah tampilan halaman login hotspot sehingga minimal terdapat tampilan tulisan selamat datang di hotspot SMK XXX, maksudnya SMK 17.
Oke, selamat datang. Carinya di sini. Kita close. File, menu file. Menu file. Nah, di sini ya. Ini kan ada banyak sekali file. Nah, kita besarkan. Pastikan ini. Pastikan di hotspot login. Hotspot login. Setelah itu kita coba kecilkan. Oke, kita kecilkan seperti ini. Kita bagi dua layarnya. Setelah itu kita view. Nah, ini kita hapus dulu. Ini hotspot login, kita pindah, move, drag atau dan sebagainya. Kita klik, tahan, taruh di layar belakang. Nah, login ini ya. Kita coba lihat dulu loginnya seperti apa. Oke, kita klik. Saya pakai Opera ya, Opera Mini. Nah, ini sudah ada selamat datang di hotspot Farisa Genteng. Nah, ini harusnya adalah SMK. Ini kita ganti ya. Oke, kita close. Nah, ini juga sudah ada di selamat datang. Kita close. Nah, ini kita klik open with pakai notepad aja. Notepad. Nah, setelah itu kita cari yang nama-nama tadi, kita cari. Ini ya. H2, selamat datang di Farisa Genteng. Karena tadi soalnya adalah selamat datang di SMK, kita rubah ini. Jadi meskipun ini dihapus nggak masalah ya. Pastikan setelah latviski ini, setelah ahref, ya bukan ahref, /a, kita enter. H2, turun. Kita caps lock semuanya, selamat datang di SMK 17 Agustus 1945 Genteng. Nah, setelah itu kita tutup dengan H2 juga. /H2. Nah, H2 ini apa? Ini biar memunculkan tulisan. Jadi ini bisa kalian rubah H1, H2 sampai H6. Ini ya, misal ini H2, ini kita lihat perbedaannya ya. Ini H5, ini juga kita rubah H5. Ini H1, biar lebih besar. Ini H1. Oke, jangan lupa kita file save. Setelah itu, nah selamat datang hotspot rumahku. Nah ini juga S. Selamat datang di hotspot, gitu aja wis. Karena untuk SMK-nya sudah ada di sini. Oke. Kita save, kita close. Setelah itu kita pindahkan login ini ke sini. Jadi yang ini, yang awal tadi kita hapus. Kita hapus. Klik delete di keyboard. Nah, setelah itu ini yang ada di sini kita pindah. Pastikan di bawahnya hotspot logout ya. Karena biasanya kalau di atasnya hotspot logout itu pindah, jadi pindah folder dia. Jadi pastikan di bawahnya hotspot logout. Klik. Nah, ini kan sudah muncul hotspot login. Nah, karena sudah dirubah, kita close. Nah, ini berarti sudah, ubah tampilan hotspot sudah. Setelah itu buat 5 user dengan ketentuan seperti berikut. Oke, ada kepala sekolah, guru, siswa. Passwordnya ini. Nah, kecepatannya berbeda-beda. Kecepatannya ada 500 kbps. Jadi kalau gini aja. Untuk siswa, jadi untuk kepala sekolah kita buat 1 MB. 1 MB. Ini 512. Ini 256. Jadi biar tidak terlalu lemot. Ya. Biar tidak terlalu lemot. Oke, username. Kita pindah di IP hotspot. Nah, ini ya. IP hotspot, kita klik user profile. Di user profile, tab user profile kita plus. Namanya apa tadi?
kepala sekolah. Kepala sekolah. Kepala sekolah, usernya 1. Nah, rate limitnya berapa? 1 MB. Kalau 1 MB 1 gini ya, 1 M. Gitu ya. Oke. Kita apply, oke. Setelah itu kita tambah lagi namanya guru. Guru share usernya 2. Rate limitnya 512. 512K. Maksudnya adalah KB 512K. Kita apply. Oke, setelah itu yang terakhir adalah siswa. Siswa, rate limitnya 2 atau 3, terserah 2 aja. Rate limitnya adalah 256K. 256K. Itu apply. Oke, nah setelah itu ketika user profilnya sudah dibuat, maka kita pindah ke tab user. Tab user, kita masukkan, nah kita masukkan name-nya. Jadi ini yang akan digunakan login untuk hotspot. Name-nya adalah kepala sekolah, tidak usah pakai spasi karena ini nanti digunakan user passwordnya di hotspot. Passwordnya 123. Profil defaultnya adalah kepala sekolah. Kita apply, oke. Nah, ikuti langkah yang tadi. Guru, passwordnya 456. Profilnya adalah guru. Apply, oke. Kita plus lagi. Usernya adalah siswa. Passwordnya adalah 789. Profilnya siswa. Apply, oke. Setelah itu, nah kita sudah, ini berarti sudah untuk user kecepatan sudah selesai. Nah, ada tambahan lagi untuk login ya. Jadi loginnya biar setelah kita logout kita langsung refresh lagi. Nah, caranya di sini server profile ini kita klik GS proof 1, kita klik 2 kali. Nah, di login cukinya ini hilangkan centangnya. Kita klik, saya itu apply. Oke, itu hanya tambahan ya, tambahan untuk konfigurasi cuki ya, cuki. Nah, setelah itu, nah jadi untuk konfigurasi di router 1 ini selesai. Nah, ada satu lagi untuk jembatan kita untuk bisa connect ke internet adalah, jangan lupa, IP firewall. Kita plus. Nah, chainnya adalah, salah ini ya. Jadi jangan di filter rule ya, nanti salah. Nah, jadi di tab NAT kita plus, chainnya adalah source NAT, out interface-nya adalah ether 1. Setelah itu actionnya adalah mask curate. Oke, kita apply. Oke. Nah, jadi untuk konfigurasi di router 1 itu sudah selesai. Nah, ini sudah selesai. Nomor 4 ini adalah konfigurasi router 1 selesai. Setelah itu kita akan pindah ke router 2. Oke ya. Kita langsung pindahkan ke router 2 kabelnya. Untuk di router 2 ini kita konfigurasinya tidak menggunakan Winbox tapi pakai Webfix. Webfix itu apa? Jadi konfigurasi melalui browser web ya, Google. Nah, jadi menggunakan Google Chrome. Jadi untuk konfigurasi tadi di router 260GS saya pasang ke ether nomor 4. Nah, caranya kalau di router 260GS kita buat IP kita dulu. Jadi biar connect biar satu jaringan dengan router. Caranya di sini. Jadi kita berikan IP dulu. Biar satu jaringan dengan router. Nah, jadi di sini ya.
Karena IP defaultnya adalah 192.168.8.1, maka kita sebagai klien kita harus jangan menggunakan 1, boleh 2, boleh 3 sampai 254 ya. Kita pakai 2. Klik, jadi yang harus diisi adalah IP address sama subnet masknya aja. Oke. Itu oke, kita close. Nah, caranya di sini 192. Nah, ini ya, 192.168.1. Ini untuk konfigurasi di router 260GS. Masih lama karena ini loading. Oke, agak lama sekali. Wah, ini kenapa kok nggak connect? Kenapa? Kita coba dulu lihat IP-nya sudah benar atau tidak. Harusnya sudah. 192.168. Benar sudah. Kita coba pakai IP 3. Harusnya benar. Nah, ini ya, sudah bisa ya. Ini jadi untuk username-nya itu adalah admin. Admin kecil semua. Admin, passwordnya tidak ada. Sigin. Loading ya, lama ya. Jadi ini adalah konfigurasi router 260GS. Kenapa lama sekali? Nah, ini ya. Jadi tampilannya itu seperti ini untuk 260GS. Nah, karena kita akan konfigurasi VLAN, maka kita pindah ke yang namanya tab VLAN. Nah, ini karena sudah disetting, kita reset dulu ya. Kita reset configuration di sini. Nah, kita reset configuration. Sudahkah? Reset configuration. Nah, oke, sudah terreset. Karena proses reset ini agak beberapa detik ya. Kita tunggu aja sampai selesai. Aduh. Oh iya. Nah, ini kan sudah bisa kita di tab VLAN. Nah, ini adalah tampilan default ya. Jadi opsional seperti ini ya. Ini tampilan default. Nah, yang kita konfigurasi, kita fokus di VLAN sama VLAN S ini ya. Nah, VLAN di sini. Nah, VLAN mode ini sebagai filter ya. Sebagai filter bahwa router yang di master VLAN tadi akan menggunakan ini filter yang ada di 260GS. Jadi kita praktekkan aja untuk VLAN modenya. Untuk VLAN modenya untuk di port 1 ini, jadi port 1, port 2, port 3, port 4, port 5. Nah, ini ya. Kita enable. Jadi yang kita gunakan itu adalah port 1, 2.
Nah, kita di sini ya. Jadi yang kita gunakan port 1, 2, 3, 4. Ya. Ini ya. Oke. Jadi yang di enable adalah 1 sampai 4. Hati-hati. Setelah itu iya. Setelah itu VLAN receive. VLAN receive ini artinya adalah menerima ya. Jadi penerima. Nah, jadi ini adalah only take untuk di port 1 only take. Di port 2 only take. Jadi yang digunakan untuk apa ya namanya ya? Untuk port terangnya, untuk servernya. Jadi only take. Di take maksudnya diaktifkan seperti itu ya, aktifkan. Nah, only untick, nah sampai port 4 only untick. Setelah itu default VLAN ID, karena di port 1 ini adalah port terang yang menjadi jembatan ke router utama, maka VLAN ID-nya adalah 1. Nah, port 2 kita lihat, nah ini ya, port 1 itu adalah port terang. Nah, port 2 dan 3 adalah VLAN 1. Port 4 adalah VLAN 2. Karena VLAN 1 adalah ID-nya 10, sini tadi. Ini VLAN ID 1 adalah 10, maka di sini VLAN ID-nya di port 2 adalah 10. Port 3 10. Port 4 adalah 20. Gini ya. Nah, VLAN header. Nah, VLAN header, nah ini coba kita lihat di soalnya, VLAN header. Ini loh. Gunakan mode VLAN secure dan logika always strip. Oke. Nah, yang always strip itu adalah ini. Jadi VLAN header untuk di port 1 ini adalah add if missing. Nah, untuk di port 2 adalah always strip. Nah, ini logika always strip namanya. Ini always strip. Oke ya, sampai port 1, 2, 3, 4. Oke, setelah itu kita apply all. Nah, karena konfigurasi di VLAN ini sudah selesai, kita pindah ke VLAN S. Ya, kita tambahkan. Tambahkannya pakai ini. VLAN ID 10. Port satunya adalah add if missing. Sama seperti yang ada di VLAN. Setelah itu port 2-nya adalah always strip. Port 3 adalah always strip. Port 4 jangan always strip karena port 4 adalah bukan VLAN ID 10. Maka di sini not a member, bukan membernya gitu ya. Kita append lagi, kita tambahkan di VLAN 20. Setelah itu ini add if missing. Ini adalah apa tadi? Not a number karena di ID 20 port 2 dan 3 ini tidak terpakai. Maka yang dipakai adalah port 4 always strip. Setelah itu kita apply all. Oke, selesai. Jadi konfigurasinya untuk di router RP260 GS di VLAN sama VLAN S seperti itu. Itu ya. Jadi untuk konfigurasinya sudah selesai. Sudah kita apply juga. Setelah itu kita close. Boleh di close. Kita coba. Nah, karena ini sudah kita tandai. Nah, setelah itu kita langsung pindah ke ini ya. Ini kan langsung pemasangan dan sebagainya, topologi. Ini sudah selesai. Nah, lakukan pengujian pada seluruh klien pada jaringan. Jadi, klien PC, jaringan kabel. Oke, sekarang ini PC ya. Kita pakai CMD coba. CMD. Ping 88 min T. Nah, ini belum tersambung karena apa? Karena saya masih menyambung di port 5. Maka saya pindahkan, ini akan saya pindahkan di port 2 dulu. Kita pindah ke port 2. Harusnya kalau saya pindah ke port 2, maka saya dapat ini nih. Jadi ini yang tadi statik kita hilangkan dulu ya. Jangan lupa kalau setelah konfigurasi ini dihilangkan. Oke.
Nah, harusnya, nah ini, network 8. Yes. Harusnya ketika saya pindahkan ke di port 2, maka saya dapat IP 40 atau 60? 40 ya? Salah. Kita klik status, harusnya dapat IP 40. Nah, ini ya, 192.168.40.50. Nah, ini ada di port 2. Oke, saya pindahkan. Nah, ini ya, ini sudah times ya. Ini saya pindahkan ke port 3. Ini saya cabut kabelnya. Nah, ini sudah timeout, general filer. Nah, setelah itu kita tancapkan di port 3. Oke, ini masih nyari dia. Nah, ini ya, sudah replay. Ini port 3. Statusnya harusnya sama, 40. Nah, 40. Sekarang, kita close lagi. Kita pindah di port 4. Yang harusnya kita dapat IP ada IP 60 ya. Nah, sudah timeout karena saya cabut kabelnya. Setelah itu saya tancapkan di port 4. Harusnya saya dapat IP 60. Nah, ini kan sudah ngeping bisa. Kita klik kita klik status detail. Nah, ini kan kita dapat 60.50 seperti itu. Jadi konfigurasinya mudah. Yang penting kalian tahu topologinya seperti apa, konsep dari VLAN itu seperti apa ya. Nah, ini port 4. Nah, sekarang kita nonaktifkan ininya dulu. Kita nonaktifkan Ethernetnya karena kita mau Nah, ini harusnya timeout ya. Kita nonaktifkan Ethernet, kita pindah konfigurasi. Nah, ini wirelessnya ya. Ini ya. Di soal kan ada nah ini kan terhubung dengan port 2, port 4. Nah, ini kan sudah. Nah, sekarang ini menggunakan Android atau iOS atau HP kalian. Nah, karena Bunida pakai laptop, maka saya akan ceknya di sini. Oke, kita connect ke UKK Hoirurah. Connect. Nah, ini kan passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Next. Nah, ini ya. Kita akan diarahkan di portal SMK. Nah, ini selamat datang di SMK. Nah, ini loh bedanya tadi yang H2 sama H1. Ini H2 tadi. Nah, ini yang H1 ya kan? Yang sudah saya kasihkan di video yang tadi. Nah, login misal guru. Kepala sekolah dulu ya. Kepala sekolah. Oke. 1 2 3 passwordnya. Kita klik OK. You are login. If nothing happen, klik here. Nah, setelah itu kita speed test dulu. Speed test. Oke, kita uji. Kita harusnya dapat 1 MB. Tidak boleh lebih dari 1 MB ya. Harusnya tidak boleh lebih dari 1 MB. Ya, minimal 1,9 lah. Duh, malah 1,7. Nah, ini berarti apa ya namanya? Kurang akurat ya. Kurang akurat. Nah, ini saya kedua kalinya 0,8. Tapi sudah mendekati ke 1 MB ya. Jadi seperti itu. Oke, kita pindah ke yang namanya, jadi untuk portal, nah ini ya. Nah, kita log off, kita login ke guru. Jadi guru berarti passwordnya 456. Nah, setelah itu ketika sudah seperti ini, kita kita speed test dan sebagainya, oke? Jadi itu aja, kalian tes sendiri untuk prakteknya. Karena ini videonya sudah durasinya panjang sekali. Oke, jika ada pertanyaan silahkan tanya, komentar atau apalah terserah. Oke ya,
Gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.